Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya by Project. Dan selamat bertemu kembali bersama saya Budi alias Yudi. Di video kali ini saya akan menunjukkan cabai merah ya teman-teman. Tanaman cabai merah yang ditanam dengan cara yang cukup mudah ya teman-teman. Bisa dibilang bebas dari perawatan dia, dengan cara yang irit biaya hingga 80% teman-teman. Nah, ini di belakang saya juga ada tanaman kol atau kubis ya teman-teman. Nih, caranya seperti inilah dia teman-teman. Ini saya akan menunjukkan pertumbuhannya. Ini dia teman-teman. Cabainya pertumbuhannya cukup lumayan bagus teman-teman. Inilah, bisa dibilang penanamannya biayanya cukup irit teman-teman, hingga 80%, karena ditanam dengan cara tumpang sari bersama tomat ya teman-teman. Kenapa bisa irit biayanya sampai segitu besarnya teman-teman? Karena dibilang gimana ya, dan bebas perawatan juga, karena dia ditanam tumpang sari bersama tomat, bisa irit biaya, juga bisa bebas dari perawatan. Karena kalau fokusnya ke tomat kan, bisa di sebelah tomat itu ditanam cabai, jadi saat memompa tomat, udah cabenya sekalian ikut terpompa dia teman-teman. Begitu juga dengan pupuknya atau komposnya, maka bisa saya bilang bisa irit sekitar 80%. Karena kalau nanam cabai ya, ditumpang sarikan bersama tomat seperti ini, dia irit, biayanya cukup irit, karena kita fokus ke biaya tomat. Dari biaya tomat itu bisa masuk juga ke cabai, makanya biaya di cabai ini bisa irit dia, mulai dari kompos, pupuk, hingga obat-obatan yang kita berikan kepada tomat, cabenya juga ikut makan teman-teman. Contohnya seperti inilah cabenya. Ini yang belum berapa rimbun teman-teman. Ada lagi di bagian bawah sana yang sudah lebih besar dari ini pertumbuhannya, karena kemarin waktu nanam ini beda bibit. Yang bagian sini bibitnya masih bibit kecil, sekitar panjang kira-kira 2 inci. Kalau yang bagian bawah sana, yang bagian sebelah bawah sana, ujung sana, dia udah sepanjang 2 jengkal atau 1,5 jengkal. Makanya bisa beda dia pertumbuhannya besarnya. Jadi buat para teman petani ya, kalau ada yang mau mencobanya, bisa juga diterapkan. Karena kalau kita hanya menanam tomat saja, dibilang biayanya akan sia-sia juga, karena kita perhatian ke tanaman tomat itu cukup serius ya teman-teman. Jadi kalau biasanya kita memompa cabai, bisa kadang seminggu sekali, jadi nggak terlalu rutin memompa cabai.
Kalau memompa tomat kita kan jadi rutin memompanya, walaupun kita tanam cabai di bawah tomat ini, nggak kita rawat pun tanpa kita duga sudah terawat di saat kita memompa tomat ya teman-teman. Seperti ini dia cabainya, cabai merah. Dan juga di saat kita membuat bedengan ya teman-teman, yang pupuk dasarnya kita kan buat banyak, jadi nggak hanya tomat saja yang memakan zat-zat dari pupuknya itu, begitu juga cabenya juga ikut makan, jadi cabenya juga ikut terawat ya teman-teman. Nah, kalau memang mau mencoba, kalau memang hasilnya lebih maksimal, mau lebih maksimal lagi hasilnya, bisa juga kita beri lagi pupuk tambahan kepada tanaman cabenya seperti ini teman-teman. Di sini batang cabenya, bawahnya di bagian sini kita serak pupuk ataupun kompos seperti ini. Bos saya diberi makan lagi pupuk, menggunakan kompos ayam, ditambah lagi di sini biar maksimal lagi pertumbuhannya. Jadi kalau dibilang ya, irit biayanya 80%, karena kita fokus ke biaya tomatnya teman-teman. Seperti ini dia, dan ini yang sama seperti tadi ya teman-teman, pertumbuhannya belum terlalu rimbun. Ini dia seperti ini, sudah kira-kira tingginya sudah ada hampir semeter teman-teman. Nah, dan karena saya bilang tadi kan irit biaya hingga 80%, kenapa nggak 100% saja teman-teman? Karena ada perbedaan biayanya antara tomat dan cabai. Yang 20%-nya tadi yaitu biaya ajak-ajak tomat atau tiang tomat ya teman-teman, tiang cabai ya teman-teman, patok cabai dan tiang cabai. Karena di bagian sebelah kiri kan sudah ada tiang tomat dan talinya, jadi di bagian sebelah kanannya kita tambah lagi patok tomat atau ajak-ajak patok cabai atau ajak-ajak cabai ya teman-teman. Dan itulah biaya cabainya sendiri yang 20% tadi, potongan biayanya dari yang 80% tadi ya teman-teman. Karena tidak ada kita mengeluarkan biaya lagi dari cabai ini ya teman-teman, selain yang 20% tadi. Karena biaya yang 80% itu udah terikut ke biaya tomatnya ya teman-teman. Jadi nggak perlu kita rawat cabenya, sudah termasuk terawat juga karena kita merawat tomat. Nah, kita akan melihat perkembangan cabai yang di bawah sana ya teman-teman, yang sudah pada rimbun, yang dulu bibitnya sudah lebih besar daripada yang bagian sini ya teman-teman. Ada berapa baris kita lewati dulu. Mana dia teman-teman? Oh, sini sudah teman-teman. Nah, mulai dari sinilah teman-teman yang sudah lebih rimbun dari yang di atas tadi ya teman-teman cabenya. Nah, lihat ini teman-teman,
sudah segini besarnya, tingginya juga hampir sama dengan saya saat berdiri teman-teman, karena saya memang orangnya pendek teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, contoh cabenya yang sudah lebih besar pertumbuhannya dari yang di atas tadi. Bisa juga dicoba oleh teman-teman tani, siapa tahu ada yang mau mencobanya, silakan. Karena menurut saya kalau kita hanya menanam tomat saja, nggak ada dibikin tumpang sari dengan cabai, zat-zat yang terbuang itu sayang. Karena tomat ini hanya lebih singkat dia proses panennya ketimbang cabai, makanya bisa kita bikin tumpang sari dengan cabai, jadi nggak sia-sia semua yang kita berikan ke tomat ini saat tomatnya sudah habis. Begitu juga obat-obatannya yang kita pompakan ke tomat. Kalau kita hanya nanam tomat saja, sayang juga yang terbawa angin ke sebelah sana. Jadi makanya kalau kita tanam cabai bisa sekalian dia terpompa dari yang terbawa angin tadi ya teman-teman. Seperti ini dia teman-teman, cabainya sudah tingginya hampir menyerupai tinggi saya teman-teman. Dan ini dia tomatnya yang ada di video kemarin ya teman-teman. Bagian sini sudah dikutip, ini sudah mulai mengkal-mengkal lagi. Nih teman-teman, tomatnya. Dan ini cabainya. Dan ini yang ada yang pertumbuhannya kurang bagus nih teman-teman, ada yang keriting juga, dan ini ada yang mati muda. Ini teman-teman, mati muda, nggak tahu apa sebabnya, mungkin karena jamur ya teman-teman. Dan seperti ini dia yang pertumbuhannya sudah rimbun, dan ini buahnya pun lumayan banyak nih teman-teman. Ya, hanya itu saja yang bisa saya berikan teman-teman, berikan contoh, siapa tahu ada teman-teman yang mau mencobanya, bisa saja. Kalau memang di daerah teman-teman bisa menanam tomat, bisa saja diterapkan cara dari saya ini teman-teman, tumpang sari dengan cabai ya teman-teman. Nih cabainya nih, ini karena masih ada pohon tomatnya, jadi pertumbuhannya cukup terhambat teman-teman. Oke, cukup segitu dulu dari saya, video dari saya sekian dulu video dari saya teman-teman. Daripada terlalu panjang nanti videonya, yang saya bicarakan itu aja saja. Mungkin lama-kelamaan teman-teman mulai bosan. Ntar saya buatkan video selanjutnya lagi teman-teman. Ada nanti video dari saya tentang cabai ini juga, kelebihan atau kekurangannya. Kalau kelebihannya sudah tadi ya teman-teman, yang irit biaya hingga 80%. Kalau kekurangannya saya akan berikan videonya di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.